Ya mungkin sambil menunggu kita bisa ngobrol dulu nih Mak Amsi sama followers juga gitu. Siap, boleh. Nah, puasanya lancar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, ini Pak Irwan Ada udah apa namanya request tapi kenapa nggak bisa di accept ya? di add coba, Kak. Sebentar. Oh, sudah. Ya. Udah ada. Assalamualaikum. Salam. Suara saya jelas, maaf sih. Wah, Jelas Pak. Jelas. jelas Pak. Oke. Tungkur. Sama kita, padahal Rebo mah masih ini. Mau Baru nggak Pak Irwan. Ya, silakan, Mbak. Iya. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai aja ya live Instagramnya di sore hari ini. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram kali ini. Perkenalkan, nama saya Virgiona. Nanti saya akan menemani teman-teman semuanya untuk ngabuburit di sore hari ini dengan Bang Amsi dan juga Pak Irwan. Pastinya kita akan membahas seputar pengelolaan keuangan syariah penuh berkah gitu. Nah, di sini sudah hadir dua penulis dari buku Master Investor, ada Bang Amsi dan juga Pak Irwan Abdallah. Beliau menulis buku Master Investor bersama-sama dan selain Master Investor, beliau ini juga menulis buku lainnya gitu ya. Bang Amsi ini juga menulis buku Saham Syariah Kelas Pemula. Pak Irwan menulis buku Pasar Modal Syariah dan juga buku Kaya Harta Kaya Amal gitu. Jadi pastinya sharing kita di sore hari ini pasti seputar keuangan syariah dan semoga nanti teman-teman yang nonton bisa mengambil banyak manfaat gitu ya dari live Instagram di sore hari ini. Gitu. Nah, ini ada yang komen sudah beli bukunya. Wah, terima kasih Aprilia. Oke, oh ya teman-teman mungkin yang belum punya bukunya bisa langsung aja beli di toko Gramedia, di online, di offline juga sudah ada di seluruh Indonesia, jadi tinggal dapetin bukunya aja. Karena di sini isinya lengkap, ditulis oleh 10 penulis buku investasi dan keuangan gitu ya, jadi oke banget pokoknya buku ini. Itu. Oke, oh ya, Mak Amsi dan juga Pak Irwan, sebelum kita mulai live Instagramnya di sore hari ini, saya mohon izin dulu ya untuk memberikan sedikit announce nih untuk teman-teman yang sudah nonton di live Instagram kali ini. Jadi untuk live Instagram kali ini nantinya kita akan bagi-bagi saham gitu ya, seperti yang sudah kita share di poster gitu. Jadi untuk hari ini kita akan membagi saham, yaitu ada satu lot saham RAS atau Ramayana Lentari Sentosa. Ini nanti akan dibagikan kepada 3 pemenang giveaway yang kemarin sudah ikutan di feed Instagram Moneti. Kemudian akan ada juga kuis di live Instagram ini. Nantinya untuk kuis live ini nanti akan ada 2 pemenang dan nantinya pemenang tersebut akan mendapatkan satu lot saham ULTJ atau Ultra Jaya Milk Industry gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah saham harap stay di live ini sampai akhir nanti karena pertanyaan untuk live akan kita bagikan nanti di tengah-tengah live Instagram sore hari ini gitu. Oh ya, satu lagi nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya ke penulis boleh banget. Nanti langsung aja tulis di kolom Q&A di bawah biar nggak tenggelam, biar kita bisa bacain di akhir live Instagram nanti. Gitu. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja ya, Mang Amsi dan Pak Irwan live Instagramnya. Silakan. Oke, sebelumnya mau bilang makasih juga nih untuk Pak Irwan dan juga Mang Amsi sudah menyempatkan waktunya sore-sore ngabuburit bareng gitu ya untuk sambil menunggu buka puasa gitu ya kita berbagi gitu di sini. Senang sekali udah hadir. Oh ya, untuk pertanyaan pertama nih Mang Amsi dan juga Pak Irwan. Di bulan Ramadan ini kan biasanya kita
pasti mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu ya, karena kita harus mempersiapkan untuk Idul Fitri, misalkan beli baju lah, ngasih orang tua, ngasih THR dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya atau tips and triknya nih agar keuangan kita tuh tetap stabil, tetap terjaga, dan tentunya tidak lupa untuk membayar zakat gitu. Mungkin Mang Amsi dulu boleh menjawab. Mungkin guru saya dulu, Pak Irwan. Oke, silakan Pak Irwan. Bisa aja Mak Amsi ini. Baik, teman-teman, selamat ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyaris lupa kalau hari itu hari libur loh. Iya. Untung Iya, kemarin. Pak, benar. Ya. Ini salahnya kita. Kita tuh dilatih untuk salah konsep ketika bulan puasa. Dari zaman kecil kan kita kalau bulan puasa itu suka yang kepikiran adalah baju baru. Setiap mau buka kita ngeborong makanan, bener nggak? Jajanan sambil ngabuburit, jajanan kumpul-kumpul gitu. Jadi kita tuh dilatih untuk berlebihan selama bulan puasa. Padahal tujuannya kan bukan itu bulan puasa. Ya, nahan diri kan sebenarnya. Nah, nahan diri itu bukan hanya masalah nahan diri makan, nafsu, enggak. Termasuk nahan diri mengeluarkan pengeluaran yang enggak penting. Karena ya itu tadi, di bulan puasa itu kan kita sebenarnya yang wajib itu kan zakat, fitrah. Zakat mal itu kan enggak wajib bulan puasa. Tapi orang itu selalu mengambil posisi bulan puasa karena tadi ngambil afdolnya gitu, masa afdol. Nah, oleh sebab itu, karena kita sudah salah konsep dari awal, jadi banyak orang terbebani kalau bulan puasa mau lebaran itu. Apalagi yang mau mudik, ya nggak Mas gitu kan. Kalau di orang kota-kota besar itu terbebani karena ada seolah-olah wajib mudik. Kalau mudik itu harus banyak duit gitu kan, harus terlihat bagi-bagi di kampung. Nah, itu salah konsep. Oleh sebab itu kita harus setting ulang. Nih buat teman-teman semua, mulai dari sekarang kita setting ulang bahwa bulan puasa itu adalah konsepnya menjaga diri dari berlebih-lebihan, apapun, makan yang berlebih-lebihan gitu kan, terus pengeluaran yang berlebihan. Nah, itu dulu deh yang di-set. Kita setting dulu mindset kita bahwa bulan puasa adalah bulannya untuk melatih menjaga diri termasuk pengeluaran. Nah, kalau sudah terbiasa dengan itu, maka kita setting ulang lagi. Ketika bulan puasa, maka apa sih yang perlu dikeluarkan pertama kali? Kewajiban. Apa itu kewajiban? Fitrah. Jadi udah siapkan aja, anggarkan aja dari awal dana untuk zakat fitrah. Enggak banyak, ya kan? Zakat fitrah tuh enggak banyak. Kadang lupa, kalau nggak disiapkan dari awal tuh kadang lupa gitu ya. Apalagi kan sekarang bayar zakat fitrah udah gampang banget. Dulu mah kita harus datang ke masjid gitu kan, nimbang beras gitu, bener nggak? Sekarang ya enggak, udah by aplikasi gitu. Jadi setting dulu itu kewajiban. Yang lain-lainnya kalau ada zakat mal, kalau kita memang sudah jatuh haul dan nisabnya bayar. Kalau enggak mah enggak wajib. Tapi saya mau bayar, jangan zakat niatnya, diinfakkan. Jadi setelah kita setting pengeluaran kita untuk kewajiban zakat fitrah, baru kita setting untuk zakat mal jika yang sudah masuk haul dan nisabnya. Kalau belum, setting buat infak. Karena kan infak di bulan puasa berlipat-lipat halanya. Gitu. Selebihnya sesuaikan. Kira-kira itu dari saya. Nah, Mang Amsi mungkin punya pendapat yang lebih keren. Oke, terima kasih Kang. Jadi saya sepakat dengan apa yang diungkapkan Kang Irwan tadi ya. Jadi memang puasa itu, saum Ramadan itu ya sudah seharusnya menjadi media untuk lebih mengatur ya, atau lebih memanage pengeluaran atau spending kita gitu. Karena yang halal pun atau yang dibolehkan, yang dibolehkan pun kita ditahan itu, belajar menahannya gitu. Apalagi yang tidak boleh gitu, terutama dalam masalah keuangan gitu. Sebenarnya sih bulan puasa itu tidak berbeda dengan yang lainnya, tidak berbeda dengan bulan lainnya ketika dalam masalah pengeluaran, ketika kita sudah terbiasa mengaturnya setiap bulan. Mungkin hanya beberapa pengeluaran ya, tanda kutip tadi Kang Irwan bilang
kebiasaan ya, kebiasaan yang sebenarnya tidak wajib gitu. Seperti misalnya beli baju baru atau apa gitu. Kalau kalau kami sih secara praktis ya, atau secara yang sering lakukan adalah bukan membeli baju baru gitu, tapi misalnya kita di sebelum puasa itu kita melihat atau melihat kain-kain lah gitu ya, yang kira-kira misalnya kualitasnya bagus, tapi harganya masih murah. Karena kan kalau mau bulan puasa harganya suka naik ya. Jadi kita di sebelum bulan puasa itu udah menyiapkan dan kita menjahit gitu, bukan membeli. Itu lebih hemat lagi gitu kan dengan menjahit pakaian yang ya kalau masih banyak yang baru tidak usah beli juga, tidak usah buat juga. Tapi kalau misalnya ini ada yang istilahnya ingin membahagiakan anak-anak yang masih anak-anak itu kan pakai baju baru ya lumayan untuk hiburan buat mereka. Tapi kita bisa menghematnya juga dengan cara tadi sejauh hari sebelum bulan puasa kita sudah menyiapkan itu, dan ketika bulan puasa ya biasa saja pengeluarannya. Bahkan kita bisa lebih menghemat karena makan cenderung lebih bisa dikurangi gitu ya, secara porsinya, secara besarannya juga. Dan betul kata Kang Irwan tadi, yang penting kewajiban tadi, misalnya zakat. Zakat itu kan zakat fitrah 2,5 kilogram ya beras kalau ditakar dengan kilogram. Itu kalau dikalikan di Cianjur misalnya harga paling mahal itu ya sekitar 15 atau 20 ribu. Ya paling mahal kan satu orang itu 50 ribuan ya, 50 ribu gitu. Kalau kita punya 6 anggota keluarga ya siapkan mungkin 300 ribu. Itu sesuatu yang khas di bulan Ramadan ya. Tapi kalau kita sudah biasa setiap bulan juga ada dana untuk infak dari penghasilan yang kita dapatkan, itu juga tidak menjadi sebuah hal yang memberatkan karena kita tinggal menggeser saja yang biasanya dana untuk infak kita sekarang prioritaskan karena ini zakat itu sifatnya wajib. Sementara zakat harta kan tergantung nisab dan haul tadi kata Kang Irwan. Jadi tidak semuanya wajib di bulan Ramadan kalau memang hartanya memang belum memenuhi nisab atau bahkan belum setahun dimiliki. Jadi kalau bicara zakat mal tentu harus sesuai dengan kaidah yang ada atau aturan yang ada. Tidak serta-merta ketika bulan puasa harus bayar zakat mal ya, tinggal dihitung saja. Tapi kalau mau infak sedekah ya itu sangat dianjurkan. Itu mungkin Kak. Oke, berarti intinya kita harus tetap planning gitu ya, memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu gitu. Oke, untuk selanjutnya Amsi dan juga Pak Irwan, sebenarnya konsep pasar modal syariah itu seperti apa sih? Dan kira-kira jenis instrumen pasar modal syariah yang bagus gitu buat investor pemula gitu misalkan, itu seperti apa? Mungkin boleh Mang Amsi dijawab terlebih dahulu. Mang Amsi dong, pakarnya. Aduh, enggak, yang penulis buku pasar modal syariah Kang Irwan. Tapi saya jawab nanti mohon diluruskan ya. Jadi kalau saya suka memberikan ilustrasi ya sederhananya gitu aja, pasar modal syariah berarti 3 kata ya, ada pasar, ada modal, ada syariah. Pasar itu ada mekanisme jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada objek yang ditransaksikan. Modal itu ya objek transaksinya, yaitu bukti kepemilikan perusahaan. Syariah itu adalah prinsip yang berkaitan atau prinsip yang mengatur tentang perusahaan yang kita perjualbelikan. Jadi ketika bicara pasar modal syariah, gitu ya, pasar modal syariah itu kita berarti mengatakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Gitu ya. Jadi pasar modal itu adanya mekanisme jual beli ya, meskipun tempatnya sekarang sudah online, sudah by digital juga, tidak perlu harus datang ke pasarnya. Pasar itu bukan tempat ya, tapi ada sebuah mekanisme jual beli di situ. Jadi ketika pasar modal syariah berarti sebuah mekanisme jual beli yang di situ ada memenuhi rukun jual beli dan sesuai dengan kaidah syariah baik secara transaksinya maupun secara efek yang ditransaksikan. Nah, kalau ditanya produk investasi syariah apa saja misalnya yang menarik ya sebenarnya tergantung profil risiko ya Kang ya. Jadi kalau misalnya yang defensif mungkin ada alternatifnya ada reksadana pasar uang syariah atau reksadana sukuk begitu, atau sukuknya langsung. Sementara yang katakanlah yang agresif misalnya itu ada ETF syariah, ada saham syariah yang teman-teman bisa pelajari itu banyak lah sekarang tentang penjelasannya ya.